Ini akan mengangkat harkat dan martabat orang Madura, baik dari sisi ekonomi, dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia. Madura menjadi provinsi adalah nilai-nilai rebutan semacam jabatan atau apalah, nama atau keren nama, bukan, tapi semua harus niatnya satu, demi mensejahterakan masyarakat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura, dalam program Madura Talk, programnya channel YouTube Jawa Pos Radar Madura. Tema yang kami angkat pekan ini masih sama seperti yang kemarin, yakni merajut asa Provinsi Madura. Tema ini kami akan bahas secara tuntas. Tema ini akan kami diskusikan secara detail agar menjadi informasi yang utuh kepada masyarakat. Untuk itu kami sengaja mendatangkan perwakilan dari Basra, Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura, yakni Kiai Haji Nuruddin Ar-Rahman. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai, beberapa waktu lalu kami mengundang Ketua Umum PNP 3M atau Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura. Beliau menyampaikan bahwa ulama Basra sudah menyampaikan dukungan secara tertulis kepada panitia terkait upaya pembentukan Provinsi Madura ini, Kiai. Mohon konfirmasi apakah benar yang disampaikan Ketua Umum PNP 3M itu, Kiai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku pengurus Basra yang saat ini menjadi Sekretaris Jenderal Basra untuk Madura, memang dari awal ide itu ada muncul di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya ya kiai-kiai Basra kita undang bersama-sama dan beberapa kali untuk mengkaji dan terus mendalami keinginan itu bagaimana, apakah sudah wajar, apakah pantas dari PAD yang ada di Madura ini, apakah sudah bisa menunjang rencana itu untuk menjadi Provinsi Madura. Akhirnya disepakati setelah kita mendengarkan beberapa kajian-kajian ya tentunya, akhirnya para kiai mensepakati bahwa Madura ini perlu jadi provinsi tersendiri yang selama ini bergantung kepada Jawa Timur. Dari sekian jumlah kabupaten kota di Jawa Timur, apa 38 ya? 38 kota. Itu sangat berat kayaknya, dan Madura selalu ada di ranking bawah. Bahkan saat ini kan paling tertinggal Madura ini kan Sampang. Paling tertinggal. Dilihat dari sisi angka kemiskinan. Angka kemiskinan. Sedangkan kalau Madura ini lalu ikut Jawa Timur, Madura digabungkan, sementara kan Jawa Timur ini kan tinggi. Ketika Madura masuk, langsung anjlok, rendah. Berarti Madura ini menjadi beban untuk Jawa Timur. Padahal semua potensi-potensi yang sumber daya alam itu diambil dari Madura, baik provinsi maupun pusat. Lah, itu semua mendapatkan kajian yang sangat mendalam. Akhirnya kalau begitu Madura harus mandiri, artinya jadi provinsi sendiri. Lalu berusaha dengan pertemuan-pertemuan, dan banyak sekali pertemuan mulai dulu. Dari hasil kajian Basra yang paling menjadi alasan utama kenapa Madura harus menjadi provinsi itu dari faktor apa, Kiai? Yang pertama dari sisi PAD ekonomi. Itu sebenarnya setelah diteliti oleh orang ahlinya, ternyata mampu Madura untuk ke sana. Mampu membiayai diri sendiri untuk menjadi mandiri provinsi sendiri. Kenapa Gorontalo yang jauh sana itu
Bisa. Bisa. Kenapa Madura yang 4 kabupaten ini tidak bisa? Cuman karena kendalanya menurut undang-undang pemerintah yang disahkan, ya, itu adalah harus ada 5 kabupaten kota. Maka dicobalah kemarin, ya, beberapa waktu yang lalu untuk masuk ke MK, menggugat supaya ini diprioritaskan Madura. Ternyata ya terkendala dengan undang-undang ini. Kiai, saporannya kayak itu sebelum masuk ke judicial review yang diajukan oleh panitia persiapan pembentukan provinsi Madura, Abdi ingin mendalami sebenarnya hasil kajian dari Basra kan itu, selain faktor ekonomi, faktor apa lagi yang menjadi alasan kenapa Madura harus provinsi, dan kemudian Basra satu suara memberikan rekomendasi secara tertulis, memberi dukungan secara tertulis kepada panitia untuk Jadi dilanjutkan. ada 2 ya, jadi faktor ekonomi yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam. Kemudian sumber daya manusia juga. Ini ternyata Madura ini belum nampak, walaupun banyak orang-orang yang sudah punya pengalaman dan punya pangkat yang tinggi, ya. Tetapi bagaimanapun Madura masih tetap dalam sumber daya manusianya masih dianggap sangat rendah. Kemudian dari itu, lalu para kiai-kiai ini mensepakati adanya kajian-kajian yang sudah disampaikan oleh perguruan tinggi, karena UTM ini kan juga membuat kajian akademik, ya, secara akademik. Jadi masuk akal, akhirnya para kiai mendukung kalau begitu. Yang penting katanya kiai-kiai, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Madura, bukan untuk rebutan jabatan, bukan untuk hanya ingin memisahkan diri biar menjadi keren, bukan, tetapi bagaimanapun tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat Madura. Tretan, menurut catatan kami Jawa Pos Radar Madura, bahwa ulama Basra ini tidak hanya memberikan dukungan akhir-akhir ini, tapi sejak awal sudah pasang badan memberikan dukungan kepada panitia persiapan pembentukan Provinsi Madura dalam rangka mengupayakan secara hukum. Kalau tidak keliru, waktu itu Basra juga mendampingi panitia ketika judicial review ke MK. Ya, betul demikian, Kiai? Betul. Jadi awalnya ini saya dengar dari Basra, mendengar ada beberapa tokoh yang memang punya keinginan besar untuk Madura jadi provinsi. Karena ada beberapa tokoh, barangkali disatukan aja beberapa tokoh itu untuk bersama-sama berjuang untuk itu. Akhirnya mau dipersatukan, dan alhamdulillah pada waktu itu ada pertemuan di Universitas Trunojoyo. Pada 2015 ini? Ya, 2015 kan itu. Itu harus sepakat bahwa tokoh yang berserakan itu, ya, itu menjadi satu, lalu membentuklah panitia nasional. Alhamdulillah Basra sudah makin mendukung itu, karena dengan demikian berarti kerjanya ini adalah akan fokus. Nah, kemudian berusahalah kawan-kawan panitia itu untuk mewujudkan. Bahkan sebagian para ulama ini juga terlibat dalam kepanitiaan secara personal. Anggota Basra juga masuk di iya, kepanitiaan. masuk di situ. Secara personal tidak secara membawa. personal ya, tidak membawa nama Basra. Ya. Dorongan secara kelembagaan Basra kepada panitia, khususnya kepada upaya pembentukan Provinsi Madura, entah itu apa namanya, panitia nasional atau panitia lokal, bentuk dukungan nyata dari Basra sendiri selama ini apa yang diberikan? Sementara itu kan dulu kan parsial, artinya orang per orang dukungan. Akhirnya saya selaku Sekretaris Jenderal Basra, bagaimana secara kelembagaan Basra itu bisa mendukung penuh terhadap kerja panitia ini, panitia nasional, untuk melaksanakan perjuangannya mewujudkan Madura provinsi. Akhirnya dukungan secara tertulis sudah pernah kita lakukan beberapa tahun yang lalu untuk menghadapi ke MK itu. Iya. Kemudian
Oh, ketika pengajuan judicial review Iya, itu sudah sudah menyampaikan dukungan, menyampaikan secara dukungan. resmi, ya. Kemudian setelah di MK itu belum terkabulkan, akhirnya mandek ini. Baru ini muncul kembali ide itu untuk segera mewujudkan ini dengan catatan bukan 4 kabupaten kota, tetapi ingin menambah. Barangkali sesuai dengan undang-undang, yaitu 5 kabupaten kota di Madura. Muncullah ide-ide, kalau begitu di Sumeneb ini ada kabupaten kepulauan. Muncullah juga di Bangkalan. Kalau gitu Bangkalan ini juga ada kota Bangkalan, ada kabupaten Bangkalan. Kemudian dikaji lagi, mungkin di Sumeneb, Pamekasan. Mungkin di Pamekasan juga ada kota Pamekasan, ada kabupaten Pamekasan. Toh walaupun bagaimana nanti Pamekasan itu kan menjadi semacam ibu kota, ya, ibu kota provinsinya gitu. Akhirnya terakhir kawan-kawan setuju kalau Pamekasan bisa dikembangkan menjadi atau dipisah menjadi 2 kabupaten dan kota. Akhirnya kiai-kiai juga ikut mendorong itu. Kemudian pertemuan dengan kawan-kawan DPRD Kabupaten Pamekasan, termasuk kepada bupati dan lain sebagainya. Bahkan 4 kabupaten ini dalam MK pertama itu sudah mendukung semua DPR yang ada di 4 kabupaten ini mendukung. Nah, Basra juga terakhir ini juga mendukung secara tertulis ketika Basra ada pertemuan di Sumeneb di Pondok Pesantren Al-Amin Parenduan Sumeneb pada tanggal 15 November September ya, 15 September secara formal juga Basra mendukung perjuangan kawan-kawan panitia nasional untuk mewujudkan cita-cita ini. Siap. Kiai, Basra memberikan dukungan penuh ini tentu sudah melalui proses panjang, melalui perbincangan yang matang, melalui kajian yang sebegitu panjang di internal Basra. Hasil kesimpulan Basra kalau Madura menjadi provinsi bisa meningkatkan kesejahteraan, Kiai, kira-kira. Tentu itu dari hasil kajian atau mendengar beberapa informasi dari kajian yang ilmiah tentunya. Jadi sejak dulu memang kajian-kajian itu terus dikembangkan, dan yang terakhir ini memang kita tidak banyak lagi bicara karena memang semuanya sudah tahu dan ini memang sudah perlu. Di samping memang untuk kemajuan di kesejahteraan masyarakat, juga kemajuan di pesantren, kemajuan di pengelolaan tanah kita yang ada di Madura ini. Dan selama ini memang ya mohon maaf, ini kan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, iya, kan bukan Madura Timur, Madura Barat. Nah, jadi Madura ini memang seharusnya terpisah karena bukan Jawa. Itu makanya Madura harus tersendiri. Tapi ini terserah kebijakan pemerintah mengizinkan pemisahan ini. Tapi yang jelas apapun keputusan pemerintah, masyarakat Madura satu suara. Alhamdulillah satu suara dari kalangan para ulama, ya, baik ulama-ulama yang tergabung dalam Basra, di Auma ada generasi muda, ulama muda dan lain sebagainya. Walaupun ada mungkin ya 1-2, ya kita hormati. Sebab ada yang menakut-nakuti, gimana Madura mau jadi provinsi termiskin sedunia, termiskin se-Nusantara, se-Indonesia. Nah itu omongan orang ketika ada pro kontra seperti itu. Ketika itu dilontarkan ya kita dengarkan aja apa benar begitu. Tretan Jawa Pos Radar Madura, perlu kita flashback kembali bahwa upaya pembentukan Provinsi Madura ini sebenarnya bukan hanya baru-baru ini. Rencana ini sudah muncul ketika tahun 1999. Kala itu masyarakat Madura berkumpul, kemudian menyimpulkan satu rekomendasi yang harus dilakukan bersama, yakni
upaya pembentukan Provinsi Madura. Kemudian pada 2015 diadakan kembali Kongres Masyarakat Madura di Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian pada 2017 diajukanlah judicial review. Hanya memang waktu itu hakim menolak uji materi dan Undang-Undang 23 yang mengharuskan pembentukan provinsi itu minimal 5 kabupaten itu tetap berlaku. Akhirnya regulasi ini yang menjadi kendala sampai saat ini Provinsi Madura belum bisa tercapai. Kiai optimis kira-kira Kiai Madura menjadi provinsi? Saya tetap optimis karena ini ada usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan panitia dan itu memang ya harus terus diperjuangkan karena ini tidak akan datang sendiri kecuali memang kita berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita berupaya dan insya Allah dengan upaya-upaya ini, kalau dulu upaya MK itu kita masih gagal, barangkali ini juga permohonan langsung kepada Bapak Presiden untuk Perpu dan lain sebagainya, atau bagaimana. Yang penting ada upaya-upaya dari panitia yang melakukan ini. Kita hanya mendukung. Jadi secara teknis Basra tidak tahu secara teknis karena urusan Basra ini adalah urusan pengasuh pesantren. Yang penting mulang, yang penting ngaji, yang penting apa. Cuman kawan-kawan panitia kan minta izin kepada para kiai-kiai, mohon restunya, ya kita berikan dukungan itu. Dan ulama pesantren memberikan dukungan itu ya? Bagaimana? Dan ulama pesantren oh memberikan ya, dukungan itu. Jadi Basra ini kan Badan Silaturahmi Ulama Pesantren. Ya otomatis ulama yang punya pesantren. Ya, sekarang kan banyak juga disebut kiai, disebut ulama, tapi ternyata tidak punya santri, tidak punya pesantren. Nah, dan di Basra ini ya rata-rata memang punya pesantren. Harapan sebenarnya, harapan Basra ini ketika Madura menjadi provinsi apa kira-kira Kiai? Karena nyinyir, sumir di tengah masyarakat ada Kiai. Ada, artinya betul, iya. Kalau Madura menjadi provinsi ini bisa akan menjadi menggerus akhlak dan macam-macam pandangan masyarakat seperti itu Kiai. Ya. Basra sendiri melihat bagaimana ketika Madura sekarang begini, kemajuan teknologi dan modernisasi memang tidak bisa ditolak. Karena ada jembatan Madura lalu di stop di Madura, modernisasi tidak boleh masuk Madura, tidak bisa sekarang karena pakai teknologi yang lebih canggih lagi. Informasi sekarang ada persoalan di Jakarta bahkan di dunia segera masuk ke Madura, tidak usah 1 jam 1 hari, 1 menit sudah nyampe. Jadi kalimat itulah oleh kiai-kiai Madura dipakai. Bagaimanapun kita tidak bisa akan menolak, kecuali sekarang para kiai, para ulama itu adalah tetap menjaga gawang, jangan sampai persoalan-persoalan yang menyangkut moral, menyangkut akhlak, jangan sampai jebol di Madura. Nah, makanya pesantren harus makanya dengan provinsi ini barangkali lebih serius nanti gubernurnya di Provinsi Madura ini untuk ngurusi pesantren. Jadi bukan sak Jawa Timur, kan lebih fokus lagi. Artinya Basra melihat bahwa lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Kalau manfaat dan mudarat pasti ada, berdampingan pasti. Artinya ketika ditimbang, ketika Madura menjadi provinsi ini lebih banyak manfaatnya begitu ya kira-kira. Jadi ulama Basra mendukung terhadap rencana provinsi ini karena menurut kajiannya manfaatnya akan lebih besar daripada mudaratnya. Walaupun mudaratnya ada, tetapi sikap-sikap pesantren, pondok pesantren, kiai-kiai pesantren tidak larut dengan persoalan itu, harus menjaga gawang itu. Dan Madura harus maju. Madura harus maju dari sisi ekonomi, dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusianya tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Dan akhlak yang memang dipertahankan atau difokuskan oleh para kiai ya harus ada di terdepan. Budaya-budaya ya, termasuk budaya yang sesuai dengan ajaran Islam, syariat Islam akan dipertahankan oleh
kiai-kiai Madura, tapi Kira-kira budaya yang tidak. Madura maju dan berkembang, tetapi kearifan lokal, moral, akhlak itu tetap terjaga sebagaimana mestinya, karena ada para kiai dan ulama pesantren yang siap membentuk Maunya itu. memang begitu, keinginan para kiai begitu. Ya, keinginan itu harus diwujudkan dengan usaha-usaha. Oleh sebab itu kami meyakini bahwa ini, adapun nanti hasilnya seperti apa, ya sudah, wa hisabu 'ala Allah. Terakhir apa katanya Gusti Allah. Yang penting kita usaha. Jadi istilahnya nahnu nahkumu bid-dawahir wallahu nahkumu yahkumu bis-sarair. Bahwa kita-kita yang hidup ini itu menghukumi sesuatu ini secara dohirnya, yang kasat mata, yang kelihatan mata. Jadi kalau ada penelitian secara akademisi itu sudah bagus. Adapun Allah Subhanahu wa taala yahkumu bis-sarair, hasilnya kayak apa katanya Allah. Yang penting ada usaha dari kita. Ketika ada yang menurut pandangan kacamata para kiai ini adalah amoral, artinya akan berbenturan dengan akhlak syariat, ini para kiai langsung mengadakan protes-protes. Ya tentunya protes-protes itu boleh-boleh saja, yang penting kita harus lakukan dengan cara yang baik, cara yang elegan, ya cara yang sopan, cara yang santun. Jadi kami mendekati para bupati-bupati yang ada di 4 kabupaten di Madura ini. Ulama Basra ini menjadi orang tuanya masyarakat Madura, Kiai. Dan masyarakat Madura sudah banyak yang menjadi tokoh-tokoh nasional, menjadi pembantu presiden secara nasional. Apakah secara personal maupun kelembagaan Basra pernah berkomunikasi dengan warga asli Madura yang sekarang menjadi pejabat negara, Kiai? Memang yang sering berkomunikasi dengan itu adalah panitia nasional. Jadi beliau menyatakan bahwa kiai-kiai sudah mendukung terhadap ini, karena saya rasa untuk mengumpulkan orang di luar Madura, kiai-kiai Madura ini cuman istilahnya bergabung, ya, bergabung dengan kawan-kawan yang kepanitiaan ini. Jadi mereka yang menjelaskan. Yang penting kita ada di belakang mereka mendukung persoalan-persoalan cita-cita ini. Kiai, barangkali closing statement untuk masyarakat Madura, untuk Tretan Jawa Pos Radar Madura, seluruh masyarakat Madura yang ada di Madura dan di luar Madura, Kiai. Closing statement, kenapa Madura harus provinsi dan bagaimana kira-kira manfaat kepada Madura ketika Madura mandiri dan memisahkan diri dari Jawa Timur. Mohon disampaikan, Kiai. Terima kasih. Jadi kami mewakili dari komunitas para ulama Madura, khususnya yang tergabung di Basra, jadi menghimbau kepada para kiai-kiai yang ada di Madura, juga para santri, para alumni, juga masyarakat Madura, bahwa upaya ini adalah upaya yang baik, karena kiai-kiai sudah menyetujui dan mendukung upaya-upaya ini. Oleh sebab itu jangan direcoki, jangan diganggu, biar niatan ini dilaksanakan betul oleh panitia yang sudah terbentuk secara nasional. Harapan kami bahwa ini akan mengangkat harkat dan martabat orang Madura, baik dari sisi ekonomi, dari sisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan khususnya juga pengakuan oleh masyarakat Indonesia bahwa Madura sampai saat ini bukan Jawa, tetap sebagai Madura. Alangkah baiknya kalau Madura ini menjadi provinsi sendiri, dan insya Allah secara PAD, secara ekonomi Madura akan sangat mampu untuk melaksanakan itu. Bukan Madura menjadi provinsi adalah nilai-nilai rebutan semacam jabatan atau apalah, nama atau keren nama, bukan, tapi semua harus niatnya satu, demi mensejahterakan masyarakat Madura dari sisi ekonomi maupun sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Madura.
Semoga ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Basra siap mengawal sampai lulus. Basra dari awal sudah mendukung dan sampai akhirnya ya harus tetap mengawal persoalan-persoalan ini, sehingga apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, ya kiai-kiai akan memberikan pendapat secara kolektif, dimusyawarahkan. Bahkan kadang-kadang panitianya dipanggil oleh kiai-kiai untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih waktunya Kiai. Tretan, seperti yang disampaikan oleh Kiai Nuruddin Ar-Rahman, bahwa modernisasi tidak bisa dibendung, kemajuan tidak bisa kita bendung hanya dengan sekat-sekat misalkan pembangunan dan semacamnya. Semua perkembangan informasi begitu berkembang begitu cepat, maka kita sebagai masyarakat harus mengikuti perkembangan informasi itu, mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, tetapi tetap nilai-nilai kearifan lokal, agama, moral tetap menjadi benteng kita, dan Basra selaku ulama pesantren siap menjadi benteng moral itu sendiri. Barangkali cukup sampai di sini perbincangan kami, dialog kali ini. Terima kasih telah mengikuti dialog mingguan kami, tentunya dalam acara Madura Talk. Semoga dialog ini bermanfaat dan menjadi pencerah bagi masyarakat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura.